Selamat pagi, Shalom, Rigat, Ijinago, Asar untuk Tipuun, Antajir Gudat, Nokosodia dan Utpa Sidrumus. Tapi warung takapi ako orang ketemat juga tambah ke Thailand ko kadi ko nundurumus mau tidak mau Yutan si baru sudah menajib. Terima kasih kepada Gembala Nakan karena meminjam mimbar ini hari ini untuk saya. Terima kasih. Dan kami dari pihak Ibu Pejabat sangat berbesar hati untuk kesempatan yang indah seperti ini boleh sama-sama beribadah di Piasiasan ini. Sesungguhnya walaupun kita jarang berjumpa, Rasul Paulus berkata, kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Jemaat-jemaat Tuhan di Sandakan ini selalu di hati kami, Ibu Pejabat. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi ini seperti yang telah diatur oleh Gereja PCS dalam Injil Yohanes bab yang ke-10, sebenarnya mulai dari ayat pertama sampai ayat 30. Tetapi saya hanya membaca daripada ayat ke-11 sampai ayat yang ke-18 saja. Saya mau ulang Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30, tetapi saya hanya membaca daripada ayat yang ke-11 sampai 18. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, hormat kemuliaan bagimu, Allah pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami dan yang memperhatikan kami, yang juga memanggil kami pada pagi ini untuk bersehati memuji dan memuliakan namamu, bahkan juga bersehati untuk belajar firman. Bapa di surga, Engkau sendirilah yang berbicara pada setiap pribadi, dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu, yang hormat kepadamu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kecil kita pada hari ini, apakah benar-benar
kita percaya? Apakah benar-benar kita percaya? Sebelum kita masuk lebih lanjut daripada teks ini, mari kita sedikit kembali kepada bab yang ke-9. Pasal yang ke-9 menjadi latar belakang daripada bab 10 ini, di mana selepas peristiwa pencelikan mata yang buta itu, timbullah sedikit perselingkahan, timbullah percakapan di antara pemimpin-pemimpin agama yang ahli-ahli Farisi yang mempertikai, mempersoal siapa Yesus yang begitu berkuasa mencelikkan orang yang buta. Dan di pasal 10 ini, Bapak Ibu, kalau kita baca teliti dari ayat pertama sampai ayat 30, kita belajar bahwa Yesus dengan sedapat mungkin menjelaskan siapa dirinya. Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya dan kepada semua orang siapa dia sebenarnya. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik." Ada beberapa alasan kenapa Yesus mengatakan dan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus berkata, gembala yang baik ada integriti yang baik, ada tata susila yang baik. Gembala yang baik itu bukan sembarang masuk saja. Dia mesti ikut pintu yang utama. Pokon ko baik kok, oma indakon, nembo bacun. Dan dia mengatakan, gembala yang tidak baik itu naik pagar saja, melompat. Itu yang pertama. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Sebab aku mengenal domba-domba dan domba-dombaku mengenal aku. Alasan yang lain kenapa Yesus mengatakan dia gembala yang baik. Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mendengar suaraku. Tidak tahu di mana saya pernah khotbah ini. Ini tentang nini saya dulu. Dia masih hidup. Dia ada piara babi. Banyak babi dia. Nah, kau tahu lebih ini yang dulu-dulu ini yang bumbu belian ini. Saya lebih akan belian. Tuan-tuan biar ya normal muslim belian. Nah, okay. Dulu kami kalau piara babi, setiap babi ada nama, ada tanda. Nini saya ini, kalau dia turun saja di tangga, dia panggil babi itu satu persatu. Nah, yang saya masih ingat si Delondom, dia bilang tidak sampai beberapa saat si Delondom sudah datang. Saya pernah coba panggil, saya turun di tanah. Dolondom, walaupun dekat rumah, begitu pun tidak telinga dia. Ya. Ini babi kenal suara nenek saya. Nanti dikau, hati, ya kan? Muak rapuno memau si Dolondom, dia tu marah. Saya cakap tabulun sekejap. Paham. Jadi Yesus berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik yang dikenal oleh domba-dombanya. Suaranya pun dia kenal. Dan lagi, kenapa Yesus mengatakan dia gembala yang baik? Aku sentiasa membawa mereka keluar memberi makan. Aku tidak membiarkan mereka tidak ada makan. Kenapa Yesus gembala yang baik? Yesus berkata,
Dan ini luar biasa punya gembala ini. Jarang ini ada gembala begini yang gembala di dunia ini. Ada lagi padaku domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Itu pun saya mau kasih makan juga. Kenapa Yesus mengatakan dirinya gembala yang baik? Saudara, gembala yang baik siap sedia menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Saudara dan saudari, penjelasan Yesus yang hebat ini, yang luar biasa ini, pada saya cukup jelas. Yang sepatutnya dirangkul dan ditanggapi oleh orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dan mereka mulai percaya dan ikut Yesus. Tapi ya kita tahulah kan, akhirnya saudara dan saudara yang terjadi dengan penyerahan, dengan komitmen menyantuni umat yang dipercayakan Bapakku kepadaku, ya kan, aku diutus oleh Bapakku. Yesus berkata, aku datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ya kan, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat 10 hebat, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setiap orang yang percaya, yang taat dan hormat kepada Yesus sebagai gembala yang baik, Alkitab mengatakan hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Artinya saudara-saudari, tidak cukup menikmati hidup di dunia ini, tetapi juga menikmati berkat yang berkelimpahan. Nah saudara dan saudara, saya tidak mau lebih panjang meriwayatkan penjelasan Yesus. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini, saya mau membawa saudara menarik beberapa pelajaran yang perlu kita ikat dalam hati. Saya mau membawa perhatian saudara untuk menarik poin-poin yang penting sebagai pedoman, sebagai landasan kita untuk meneruskan kehidupan setiap hari sebagai orang yang percaya. Yang pertama, di sini kita belajar bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang pasti. Kita harus memiliki keyakinan yang pasti bahwa sebenar-benarnya kita percaya dan ikut Yesus sesungguhnya. Ada dua tolu, ada mimpi dua, mimpi tolu, mimpi poba. Polinsol, seluruh hidup keyakinan diandalkan kepada Yesus. Yakin, percaya bahwa Dia Tuhan, Dia Mesias yang dibuktikan oleh kehidupannya semasa di dunia ini. Dan kita sebagai umatnya, saudara dan saudari, kita dituntut untuk percaya, yakin, tanpa ragu-ragu. Dan kalau kita ditanya orang, "Okon ko mamarasdot au taboy, kadi gembala Yesus itu Tuhan?" No, kaku, saya bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya saudara, kalau kita memiliki keyakinan yang tegas, keyakinan yang tuntas, kepercayaan yang bulat bahwa Yesus itu Tuhan, dalam keadaan bagaimanapun kita hadapi di dunia ini, di dalam kesenangan, di dalam kesedihan, baik kita sehat, baik kita sakit, baik kita kaya, baik kita miskin, kita tetap berserah dan percaya kepada Yesus bahwa Dia mengasihi dan memperhatikan kita. Oh, Yesus berkata, kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja dan akan kuberikan kepada. Tapi ini perlu dibayar dengan
penyerahan, keyakinan yang tidak berbelabang bahwa Yesuslah Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang kedua, saudara dan saudara, bila Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik, bila Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik siap, rela, berkorban bagi domba-dombanya, kalimat ini telah dibuktikan oleh Yesus. Yesus telah buktikan ini, saudara. Karena Alkitab mengajar kita bahwa Yesus telah mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, kematian Yesus di kayu salib telah mengubah landscape kehidupan manusia. Kematian Yesus di kayu salib yang menggantikan dosa saya dan dosa saudara. Kitab Efesus pasal ke-2 mengatakan bahwa pada dasarnya saya dan saudara lah yang harus mati karena dosa-dosa kita. Tapi Efesus pasal 2 berkata, Yesus mati bagi saya dan saudara. Anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk diperdamaikan kembali dengan Allah karena Yesus Kristus. Matinya Yesus di kayu salib mengubah landscape kehidupan manusia, sehingga manusia boleh berkata, yang baru telah datang dalam hidupku, yang lama tidak ada lagi. Amin, saudara. Oleh sebab itu, segala kekurangan, segala kelemahan, segala kesulitan, segala kejahatan yang berlaku dalam hidupku di belakang, lupakan itu, kata Paulus. Semua itu sampah bagiku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara dan saudara, bila Yesus mati di kayu salib, bukti kasih Allah bagi manusia yang mengubah kehidupan kita dari berdosa kepada yang diperdamaikan dengan Allah. Mari kita lupakan segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dan kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Saudara, 3 hari yang lalu saya orang bilang tidak tahu apa yang mau dicakap. Apabila adik bisan saya punya anak di Musingapu, adik bisan saya, anak dia terlibat kena giris luri di Tangkarason. Siapa yang baca itu di newspaper? Simpangan di Tangkarason, Sumerit Meridian, ada jual di sana, ada satu wanita berumur 14 tahun kena gilis luri tangki. Anak di Mataha. Saya datang sana memberi penghiburan. Bila saya datang di rumah dia si Mataha, jumpa saya, pendeta, warung minum harus kulundun. Ono kabus peluri si timpang Tangkarason. Om linu mabuso kita nak dahai, amu alanggar di luri. Tapi imanku tidak begitu, pendeta. Iman saya berkata, sampai di sana saja jadi Tuhan bagi dia. Lokotira mau butuh lebih naik. Begitu dia yakin bahwa Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Sama ada dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang senang-lenang, Yesus tetap hadir. Yakin itu, saudara? Mari kita yakini bahwa atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang lepas daripada perhatian dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus telah membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Dia telah mati di kayu salib. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah respon kita dengan kematian Yesus itu? Oh, Yesus tidak minta banyak-banyak. Yesus tidak pernah minta yang besar-besar, yang berat-berat kepada saya dan saudara. Dia minta satu saja. Dan ini yang ketiga yang saya mau usikan dengan saudara. Saudara, mari kita jangan menjadi domba-domba yang nakal. Di Alkitab ada mengatakan, itu domba itu tidak selalu baik-baik, saudara.
Kadang-kadang domba-domba itu nakal sedikit. Sehingga ada Alkitab mengatakan bahwa ada juga domba yang sesat, ya kan? Sesat, menyimpang dari kawanan domba. Kadang-kadang domba itu tidak lembut-lembut saja, wilom menanduk di gembala. Sudah, mari kita belajar dan mari kita menjadi domba-domba yang humble heart, mungkin rendah hati. Mari kita menjadi domba-domba yang tidak nakal. Mari kita menjadi domba-domba yang setia kepada Yesus sampai ke garis akhir. Amin, saudara. Kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga menjelaskan. Dan janji Yesus jelas. Setiap orang yang percaya sampai mati, ada hadiah yang menanti kita di rumah Bapa. Dan hadiah itu luar biasa hebat, saudara. Luar biasa hebat. Oleh sebab itu, saudara, saya mau ulang 3 perkara yang saya mau kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, mari kita memberi respon terhadap firman Tuhan ini dengan menyatakan kesanggupan, keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, tidak ada ragu-ragu. Yes, betul. Pokoknya kau kadi kuwo, kadi gembala, kadi tidak kangku, indo purimananku, kit nerosaanku. Betapa Tuhan mengasihi, dia benar Tuhan. Aduh, pindah. Yesus telah membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Dia telah mati bagi kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kita dengan penuh setia kepada Dia, melangkah kepada kehidupan ini sampai ke garis penamat. Rasul Paulus bilang, saya berlari dan terus berlari ke garis penamat. Sama ada cepat atau lambat, tidak penting. Tidak penting, saudara. Biar pelan-pelan. Amu pusakan datio hago tumakus. Pelan-pelan. Janji sampai ke garis penamat. Artinya setia sampai mati. Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita beri bersama, saudara. Kita nyanyikan lagu ini untuk mengamini khotbah pada hari ini. Mana itu pick up single ini, kadang-kadang saya lupa lirik ini. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Mazmur 23. Adalah gembalaku, kekurangan aku. Dia memparingkan aku Padang yang berumput hijau, menyinggung ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
membaringkan aku Padanya yang merumput ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. ada Dan padaku itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita tinggal seorang, mari kita berkata, saya datang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Amin. Amin. Saya serahkan kepada panitia. Terima kasih karena Tuhan